Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nerlis Laida, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 04 Kota Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Pada video ini saya akan membahas modul 1.1 Aksi Nyata Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Dalam aksi nyata ini akan membahas 5 poin. Yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Yang keempat, foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan mulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi. Dan yang kelima, testimoni dari guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan yang dilaksanakan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun warga masyarakat. Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara berpihak pada murid, menuntun kodrat alam dan kodrat zaman, anak bukanlah tabula rasa, pendidikan ibarat petani, pendidikan ibarat teman bermain, dan budi pekerti. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang dilaksanakan lebih berorientasi kepada guru atau teacher center, dan saya sangat fokus dengan pencapaian materi dan ketuntasan kognitif saja. Nah, baiklah, sekarang kita nyanyikan tentang zat tunggal dan zat campuran. Setelah kita bahas tadi materi tentang zat tunggal, zat campuran, nah sekarang nyanyinya lagi supaya lebih mudah hafal. Sekarang coba dinyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Lihat sambut tangan. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada murid. Dengan alur merdeka, banyak hal yang saya pelajari mengenai pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada modul 1.1, sehingga saya dapat memperbaiki praktik pengajaran yang saya laksanakan. Dari filosofis Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa mendidik tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya pun paham mengenai konsep pendidik harus berhamba pada murid, dalam artian pembelajaran yang berorientasi pada murid. Saya merasa tergerak untuk melakukan perbaikan pengajaran. Selama melakukan perbaikan, pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan murid terlihat antusias karena proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid. Akhirnya muncullah ide atau gagasan yang timbul untuk memperbaiki praktik pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Yang pertama, merancang dan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan. Dan yang ketiga, meningkatkan kegiatan pembiasaan pendidikan karakter dan budi pekerti yang berkelanjutan. Sebelum melaksanakan aksi nyata, saya merencanakan pembelajaran. Saya berdiskusi dengan rekan sejawat dan menyiapkan perangkat pembelajaran.
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa, serta apersepsi, pemberian motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Kemudian, saya memaparkan materi secara singkat dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan model problem-based learning. Untuk memunculkan semangat dan rasa senang dalam proses pembelajaran, maka saya melaksanakan ice breaking. Dalam kegiatan berkolaborasi, saya membimbing murid untuk terlibat aktif dalam berdiskusi. Untuk mewujudkan kepemimpinan murid, saya memfasilitasi murid untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Untuk kegiatan selanjutnya, menyimpulkan pembelajaran, melakukan refleksi, dan penguatan karakter. Guru melakukan refleksi untuk memunculkan nilai keberanian dalam diri murid untuk mengekspresikan dirinya, perasaannya, dan pengetahuannya mengenai pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Penguatan karakter yang bertujuan untuk menanamkan budi luhur dalam diri murid. Selanjutnya, pembiasaan karakter dan budi pekerti. Selama melaksanakan praktik pengajaran, saya masih menemukan tantangan. Yang pertama, masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, hanya diam saja atau mengandalkan teman. Solusinya, memotivasi murid dengan memberi penguatan agar terlibat aktif dalam diskusi. Kemudian yang kedua, masih ada beberapa murid yang kurang percaya diri saat presentasi di depan kelas. Solusinya, melatih murid untuk berani berbicara di depan kelas dan melibatkan murid pada setiap proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Wahyuni SPD. Saya merupakan seorang guru di SD Negeri 04 Purbalingga. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Nurlis Laida SPD, yang dimana saat sekarang ini sedang mengikuti pelatihan guru penggerak angkatan 11. Menurut saya, Ibu Nurlis Laida sudah melakukan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif, serta berpihak kepada murid yang sesuai dengan filsafat atau filosofi dari K. Hajar Dewantara. Semangat Ibu Nurlis Laida, semoga membuahkan hasil yang lebih baik dan melakukan perubahan untuk seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilwana Ibta. Saya murid dari Ibu Nurlis Laida. Saya senang belajar dengan Ibu Nurlis karena pembelajarannya menarik. Ada ice breaking dan belajar sambil bermain. Belajar jadi mudah dipahami dan menyenangkan. Terima kasih.